Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid Ridho dengan nomor induk mahasiswa 2470233054 kelas KPI 4B. Saat ini saya sedang berada di Desa Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dulu di desa ini komunikasi jarak jauh masih menggunakan surat menyurat atau telepon rumah. Kemudian untuk mencari informasi atau berita masih dengan cara melihat koran. Namun sejak beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2000-an sudah banyak perubahan. Di desa ini perubahan terjadi karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengetahui lebih dalam, saya akan mewawancarai Bapak Nurdin sebagai warga setempat yang mengalami langsung perubahan di desa ini. Di Desa Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dulu cara berkomunikasi jarak jauh, cara mendapatkan informasi masih menggunakan cara-cara jadul. Namun sejak tahun 2000-an sudah banyak perubahan. Apa aja sih perubahan yang terjadi pada cara berkomunikasi jarak jauh, cara mendapatkan informasi, dan apa aja efek dari perkembangan dari teknologi komunikasi dan informasi. Baiklah, saya akan bertanya untuk pertanyaan pertama. Bagaimana perbedaan cara berkomunikasi jarak jauh di zaman dahulu dengan zaman sekarang? Nah, dahulu komunikasi jarak jauh itu sifatnya itu lambat ya. Kadang sehari dua hari. Apakah media tertulis misalnya, itu koran atau apa, itu lama. Hari ini diterbitkan bisa jadi 2 hari berikutnya baru nyampe ke kita, lambat. Yang kedua, terbatas, skopnya itu terbatas, lokal dan paling besar itu banter adalah nasional. Nah sekarang kemudian mahal lagi, mahal ya, karena harus beli dulu ya kan, beli langganan. Kalau televisi itu kita harus punya antena yang tinggi atau antena parabola, dan itu besar, mahal. Nah dulu kalau kita mau nonton pertandingan bola itu harus bayar dulu, karena yang punya TV itu sedikit, gitu. Nah sekarang informasi itu berlimpah, ya, berlimpah dan melimpah. Karena apa? Karena sudah banyak sarana-sarananya. Dia lebih cepat. Informasi yang terjadi detik itu juga bisa kita lihat dan kita dengar. Kemudian lebih murah karena kita punya satu saja smartphone, itu punya langganan internet, ya, itu sudah bisa mengcover, menjangkau semua informasi yang ada di YouTube, di Facebook, di TikTok, di mana-mana macam-macam, sehingga lebih murah dan lebih fleksibel. Begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, apa saja perubahan yang Bapak rasakan dalam mendapatkan informasi seperti berita-berita dari zaman dulu dengan zaman sekarang? Nah, perbedaannya dahulu informasi itu memang terbatas ya, tapi lebih tersaring. Dan karena informasi itu sifatnya sesuatu yang mahal, jadi disaring. Sementara sekarang itu sangat membludak itu dan tidak tersaring, sehingga kita harus pintar-pintar untuk membedakan antara itu hoax atau fakta gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, menurut Bapak bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara bekerja atau mencari nafkah? Bagaimana perbedaannya di masa Bapak masih remaja dengan saat ini? Nah dulu itu kita harus hadir ya, fisik dan offline. Sementara sekarang itu bisa dengan online, di rumah, work from home. Jadi lebih memudahkan. Kemudian dulu profesinya terbatas, ya kan? Nah sekarang itu muncul profesi-profesi baru seperti konten kreator, digital marketing. Jadi mempromosikan itu promosi usaha dan bisnis kita itu bisa lewat digital gitu. Hari ini kita upload sehingga besok sudah bisa, bukan besok, saat itu juga langsung diketahui oleh orang banyak dan sifatnya lebih global gitu.
Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, menurut Bapak, bagaimana dampak perkembangan teknologi komunikasi terhadap hubungan sosial jika dibandingkan masa lalu dengan masa kini? Ya, sekarang itu dengan adanya alat komunikasi sekarang itu sangat memudahkan. Keluarga yang jauh bisa lebih dekat. Kemudian bisa menjalin silaturahmi yang lebih mudah. Dan kemudian bisa membangun jaringan semakin luas. Nah, negatifnya kita justru jarang bertemu karena lewat gadget itu. Nah, terkadang kita dekat pun terasa jauh karena masing-masing sibuk. Bapaknya pakai HP, anaknya pakai HP juga. Padahal jaraknya dekat, tapi terasa jauh karena apa? Karena sibuk dengan masing-masing HP-nya, gadgetnya gitu. Dan ini sebenarnya pengaruh negatif yang perlu kita hindari. Jadi menjadikan orang dekat menjadi jauh, dan bisa juga orang jauh menjadi lebih dekat gitu karena komunikasi yang ada dengan gadget yang ada. Nah, yang harus kita hindari itu bagaimana jangan sampai orang dekat tapi terasa jauh gitu karena kesibukan masing-masing. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak mengenai manfaat dan tantangan penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat teknologi modern. Satu, mempermudah pekerjaan dan bisnis. Ya, dengan adanya alat ini kita bisa bekerja lebih mudah, lebih bisa menjangkau lebih luas. Kemudian akses ilmu yang lebih luas. Kenapa? Karena orang sekarang ini bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari akses internet dan sebagainya. Kemudian efisiensi waktu dan biaya, ya, dan kemudian membuka peluang penghasilan baru sebagai tadi yang saya sebut digital marketing, kemudian konten kreator dan sebagainya. Nah, tantangannya ini orang bisa mempermudah penyebaran hoax, ya. Nah, kemudian kecanduan gadget, ya. Kemudian tadi mempengaruhi sosial, pergaulan sosial karena orang jarang ketemu dan membuat rasa empati, rasa kebersamaan itu semakin kurang karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Jadi teknologi itu bisa bermata dua seperti pisau, bisa berguna, bermanfaat untuk tadi mempermudah pekerjaan, bisnis, kemudian peluang usaha, peluang penghasilan baru dan sebagainya. Tapi dia juga bisa membunuh kita. Karena apa? Karena gadget ini kalau sudah kecanduan sibuk hari-harinya itu saja dengan gadget itu, sehingga lupa kewajiban kepada Allah, kepada manusia, kepada orang tua, kepada saudara dan seterusnya. Ya. Nah, apalagi ketika dia sudah kecanduan itu, maka bisa merusak mentalnya, merusak pergaulan sosialnya dan lain-lain. Sehingga harus kita waspadai. Jadi nggak usah terlalu sering-sering gadget itu, ya. Cukup kasih aja waktu 15 menit, 30 menit, sudah satu hari itu. Selebihnya ya kita beraktivitas sosial gitu, sehingga jalinan manusia sebagai makhluk sosial itu semakin tetap kita bisa rasakan meskipun ada teknologi yang baru ini. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama.
Sebagaimana gambaran-gambaran yang telah ditampilkan tadi dan wawancara yang sudah dilakukan secara langsung, kita bisa mengetahui bahwa telah terjadi perubahan pada perkembangan teknologi, cara berkomunikasi, dan cara mendapatkan informasi. Dari yang masih menggunakan surat dalam berkomunikasi jarak jauh, kemudian menggunakan koran untuk mendapatkan informasi, semuanya berubah, bisa diakses hanya dengan menggunakan handphone. Saya sebagai mahasiswa yang mempelajari perubahan sosial, saya melihat bahwa perubahan adalah suatu hal yang pasti terjadi. Meskipun masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk digunakan hal-hal yang positif saja. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Nurdin yang telah bersedia menjadi narasumber saya dan berbagi cerita serta pengalamannya. Saya Ahmad Rashid Ridho mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.